harga minyak dunia melonjak lebih dari 9% ke level tertinggi dalam sebulan setelah Amerika Serikat kembali memberlakukan blokade laut terhadap Iran. Kebijakan tersebut memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi melalui Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran minyak terpenting di dunia, sehingga mendorong kenaikan tajam harga minyak global. Pemirsa, lebih dari 100 target fasilitas militer Garda Revolusi Islam Iran diserang Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Ya, serangan ini merupakan serangan balasan Iran yang menargetkan 3 pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Lebih dari 100 target fasilitas militer Garda Revolusi Islam Iran diserang Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Ledakan beruntun yang cukup besar terjadi di wilayah Konarak, Sistan, dan Baluchistan, Iran. Pemirsa, Iran meluncurkan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait. Ya, serangan balasan tersebut diluncurkan usai Amerika Serikat Iran saling serang sejak hari Selasa. Rekaman video menunjukkan rudal-rudal Iran tengah meluncur di langit. Pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menggempur pangkalan udara sekitar 100 km dari ibu kota Yordania, Amman. Selain di Yordania, Iran juga meluncurkan serangan balasan ke pangkalan militer AS di Kuwait. Kebakaran hebat terjadi di pangkalan tersebut akibat serangan Iran. Sejumlah petugas pemadam pun berupaya memadamkan kobaran api besar di lokasi. Sebelumnya, Iran menyerang kapal komersial AS di Selat Hormuz pada Selasa. Militer AS kemudian membalas Iran dengan menggempur lebih dari 80 target militer di Iran. Hingga Kamis, Amerika Serikat dan Iran masih terus saling meluncurkan serangan militer. Pemirsa, Garda Revolusi Iran kembali melancarkan perang psikologi. Kali ini mereka mengeluarkan video berisi detik-detik saat menembakkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran kembali merilis rekaman serangan. Kali ini mereka mengeluarkan video peluncuran rudal ke pangkalan Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah. Serangan ini adalah balasan atas serangan Amerika Serikat ke beberapa lokasi di Iran. Dalam pernyataannya, Iran menegaskan pasukan Angkatan Laut dan Udara telah melakukan operasi gabungan. Mereka menyasar infrastruktur dan juga fasilitas penting milik Amerika Serikat yang berada di Kuwait dan juga Bahrain. Kuwait dan Bahrain mengatakan pertahanan udara mereka berhasil mencegah serangan Iran. Serangan Iran ini dikecam oleh beberapa negara termasuk Mesir dan Uni Emirat Arab. Sementara setelah Amerika Serikat Iran saling menyerang, kini Israel mengecam akan menyerang Iran jika diperlukan. Israel mengklaim siap meluncurkan serangan militer dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Menteri Pertahanan Israel Katz mengancam akan menyerang Iran lagi saat pertempuran kembali terjadi antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam pidatonya pada seremoni militer, Katz menyebut Israel siap melanjutkan kembali operasi militer terhadap Iran jika diperlukan. Ia bahkan menegaskan bahwa Israel akan menyerang Iran dengan kekuatan yang jauh lebih besar. צה"ל דרוך ומוכן לחידוש המערכה, להשגת עליונות אווירית מחודשת ולתקיפה כחול לבן באיראן, להסרת איומים גם בפעם השלישית. אם נצטרך נחזור ובעוצמה גדולה עוד יותר. Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Iran telah melemah akibat 2 operasi militer yang sebelumnya diluncurkan Israel terhadap Iran. Ia juga mengatakan bahwa konflik tersebut belum berakhir. הציר האיראני חלש מאי פעם, בעוד שישראל חזקה מאי פעם. הוכחנו שהזרוע הארוכה של חיל האוויר מגיעה לכל מקום, מתימן ועד איראן. וכשאני מדבר על הזרוע הארוכה של ישראל, אני מדבר עליכם, בוגרים ובוגרות, ועל כל חבריכם האמיצים בחיל האוויר.
ועם זאת עליי לומר שהמלחמה טרם הסתיימה. Sebelumnya, AS dan Iran kembali saling serang setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri konflik. Serangan militer tersebut dimulai sejak Selasa malam dan masih terus berlanjut hingga hari Kamis. Pemirsa, Zionis Israel mengklaim telah menghancurkan sebuah gudang senjata milik pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Militer Zionis Israel mengklaim telah menghancurkan sebuah gudang persenjataan milik pejuang Hizbullah. Serangan ini terus dilakukan Israel meski gencatan senjata masih berlangsung. Penghancuran gudang persenjataan ini untuk menghilangkan ancaman pada pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pasukan Zionis Israel menghancurkan 5 terowongan Hamas di Gaza, Palestina. Sebelumnya, pasukan Zionis Israel mengklaim telah membunuh salah satu pejuang Hamas. Pasukan Zionis Israel menghancurkan 5 terowongan Hamas di Gaza, Palestina. Terowongan Hamas membentang sepanjang 2 km di bagian jalur Gaza Utara. Operasi penghancuran tersebut dipimpin oleh pasukan Brigade Lapis Baja ke-14. Sebelumnya pasukan Zionis Israel juga mengklaim telah membunuh salah satu pejuang Hamas. Rekaman video menunjukkan ledakan besar akibat serangan udara Israel yang menargetkan jalur Gaza. Serangan militer Israel dilaporkan menewaskan kepala pasukan Nukba sayap militer Hamas, Muhammad Imad al-Rahman Abu Ta'imah. IDF menyebut Muhammad al-Imad al-Rahman terlibat dalam serangan militer Hamas terhadap Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu. Pemirsa, Zionis Israel membunuh pemimpin Nukba sayap militer Hamas di Gaza, Palestina. Pemirsa, Zionis Israel mengklaim telah membunuh Yahya Said Muhammad Hamdan, salah satu anggota Hamas yang melakukan serangan pada 7 Oktober 2023 lalu. Hamdan berencana melakukan serangan terhadap Zionis Israel dan juga memulihkan pejuang Hamas di Gaza. Hamdan merupakan ancaman nyata terhadap pasukan Zionis Israel yang tengah melakukan agresinya di Gaza. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto perintahkan kepala daerah TNI dan Polri untuk memeriksa dapur-dapur MBG dan juga melaporkan kepala BGN dan Presiden. Siapapun boleh melapor melalui media sosial jika ditemukan penyimpangan. Kompetisi virtual trading saham tingkat nasional Motion Trade Billionaires Games 2026 digelar MNC Sekuritas. Diikuti lebih dari 600 peserta dari 94 institusi pendidikan. Grand Final Motion Trade Billionaires Games 2026 pun sukses diselenggarakan di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia, Irfan Susandi, yang turut menghadiri pada Grand Final Motion Trade Billionaires Games 2026 menyebut, kompetisi ini membantu meningkatkan literasi dan inklusi para investor muda, sehingga akan menciptakan para investor muda yang siap menghadapi fluktuasi di pasar modal Indonesia ke depannya. Kami di Bursa dan saya yakin di SRO dan OJK itu sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman MNC Sekuritas dan MNC Group untuk mengadakan kompetisi ini ya, MNC Billionaires Game. Karena ini akan memacu para investor kita, terutama investor muda ini untuk meningkatkan pemahaman, literasi, dan juga kemampuan inklusi mereka. Sehingga ke depan kita harap mereka menjadi investor yang lebih tangguh, lebih knowledgeable, dan juga lebih siap menghadapi fluktuasi bursa yang pasti akan terjadi setiap saat. Kami ingin mendukung peningkatan literasi keuangan terutama pasar modal yang ada di Indonesia. Dan kami berharap melalui kegiatan seperti ini akan terlahir investor-investor pasar modal yang cerdas, bijak, dan juga bisa ikut memajukan pengembangan pasar modal Indonesia ke depannya. Para juara kompetisi virtual trading saham tingkat nasional ini adalah juara pertama diraih Universitas Negeri Padang, juara kedua Sekolah Tinggi Manajemen Pariwisata dan Logistik Lentera Mondial, dan juara ketiga diraih Universitas Udayana Bali. Dari Jakarta, Riki Anwar di iNews melaporkan.